Ya nanti kita trial dulu, rute-rutenya juga sudah ditentukan oleh Pak Kepala Disub. Ya, nanti harapannya inilah warga Kota Solo, turis-turis bisa mengunjungi tempat-tempat wisata di Kota Solo dengan menggunakan mobil listrik dari Tahir Foundation. Keren, Gibran pamer mobil listrik klasik pernah dipakai untuk sambut 2 menteri. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memamerkan mobil listrik klasik hibah dari pengusaha Dato Sri Tahir melalui Tahir Foundation. Mobil listrik sebanyak 8 armada itu akan difungsikan menjadi moda transportasi bagi wisatawan yang akan mengunjungi sejumlah objek wisata di Kota Solo. Demikian diberitakan fifa.co.id pada Minggu 17 Oktober 2021. Serah terima hibah mobil listrik klasik itu dilakukan langsung oleh Tahir kepada Gibran Raka Buming Raka. Penyerahan itu ditandai dengan penandatanganan acara serta pemecahan kendi berisi air. Selanjutnya, mereka berdua langsung menjajal naik mobil listrik itu untuk keliling kawasan Geladak. Tidak pelak iring-iringan 8 armada mobil listrik itu menjadi pusat perhatian para pengguna jalan yang sedang melintasi kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Bahkan, mereka juga terlihat mengabadikan momen yang cukup unik tersebut lantaran mobilnya bergaya klasik. Ya nanti kita trial dulu, rute-rutenya juga sudah ditentukan oleh Pak Kepala Disub. Ya nanti harapannya inilah warga Kota Solo, turis-turis bisa mengunjungi tempat-tempat wisata di Kota Solo dengan menggunakan mobil listrik dari Tahir Foundation. Pendiri Tahir Foundation Dato Sri Tahir menjelaskan, pemberian hibah sebanyak 8 armada mobil listrik klasik itu tidak lain karena dirinya merupakan orang Solo. Dalam kesempatan itu, ia juga menceritakan kenangannya masa kecil saat bermain di sejumlah tempat di Solo. Sebelum memberikan hibah mobil listrik itu, sebelumnya Tahir juga pernah memberikan hibah berupa bus double deck ketika Wali Kota Solo masih dijabat oleh FX Hadi Rudiatmo. Kini, bus tingkat itu difungsikan sebagai bus pariwisata di Kota Solo. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan sumbangan mobil listrik dari Tahir Foundation itu akan difungsikan sebagai mobil wisata. Dengan mobil yang ramah lingkungan dan bergaya klasik itu, nantinya warga Solo dan para turis bisa mengunjungi tempat wisata di Kota Solo. Gibran menjelaskan jalur sudah dibikin semua, misalnya tempat-tempat wisata kampung seperti Kampung Batik Laweyan dan Kampung Batik Kauman. Selama masa percobaan nanti, putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengungkapkan tidak akan dikenakan biaya tarif alias gratis. Hanya saja nanti kedepannya warga maupun wisatawan yang akan naik mobil listrik itu akan dikenakan biaya. Ia pun berharap dengan adanya mobil listrik wisata itu warga bisa menikmati. Tidak hanya itu, dengan adanya penambahan moda transportasi wisata yang baru itu, kian melengkapi keberadaan moda transportasi wisata lainnya yang telah ada di Kota Solo seperti sepur kluthuk, bus tingkat, dan lainnya. Sebelumnya, mobil listrik tersebut juga telah digunakan perdana oleh Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk menyambut kedatangan 2 menteri sekaligus. Kedua menteri itu adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Keduanya berkesempatan naik mobil listrik klasik City Tour berkeliling memutari lintasan halaman parkir Stadion Manahan Solo pada Jumat 1 Oktober lalu. Kedatangan kedua menteri ini dalam rangka membuka event Solo Grid Sale atau SGS. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan sudah saatnya kota-kota lain meniru Solo dalam menggunakan mobil listrik. Sementara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan sudah seharusnya menggunakan mobil listrik untuk menciptakan kota smart city modern yang pro lingkungan. Ia menegaskan untuk wisata lainnya di Bali, Solo, dan Yogyakarta bisa gunakan kendaraan ramah lingkungan. Meskipun cuma sebentar, ia mengaku sudah bisa merasakan enaknya mobil listrik itu. Ini terima kasih sekali untuk Direktur Shopee dan owner representatif Shopee juga yang ini sudah komitmen sekali untuk membuka lapangan kerja di Kota Solo dan juga komitmen untuk mendampingi UMKM yang ada di Kota Solo. Gebrakan anak presiden, resmikan kantor Shopee. Gibran bawa Solo jadi bagian komoditas teknologi dunia. Untuk memperkuat pelayanan dan pengembangan bisnis, Shopee Indonesia resmi membuka kantor baru pada Senin 11 Oktober 2021 di Solo, Jawa Tengah. Dalam peresmian kantor baru Shopee turut dihadiri oleh Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, Direktur Shopee Handika Cahya, dan owner representatif C Group Kiki Hapsari. Handika mengatakan kantor baru ini akan memperkuat potensi besar yang dimiliki UMKM Solo. Tidak hanya itu, kantor yang terletak di Solo Paragon Mall ini ditargetkan akan mampu menyerap 2.000 lebih tenaga kerja
hingga tahun 2022 mendatang. Dia menambahkan meskipun saat ini kantor baru tersebut baru memiliki luas 2.000 meter persegi lebih, namun ke depan akan terus dikembangkan hingga 7.800 meter persegi. Sejak dibuka pada Mei 2021, kampus UMKM Shopee Ekspor mencatat adanya antusiasme yang tinggi dari UMKM di Solo. Ia juga menjelaskan sudah ada 6.500 UMKM Solo yang masuk dalam program ekspor Shopee. Untuk itu, ia menyebut Solo akan menjadi bagian dari komunitas teknologi global. Ini terima kasih sekali untuk Direktur Shopee dan owner representatif Shopee juga yang ini sudah komitmen sekali untuk membuka lapangan kerja di Kota Solo dan juga komitmen untuk mendampingi UMKM yang ada di Kota Solo. Handika menambahkan kantor teranyar dari Shopee juga dilengkapi dengan beragam fasilitas layaknya perusahaan teknologi dunia. Bahkan kantor ini juga dilengkapi dengan beragam ruangan penunjang kerja seperti meeting room, tea area, ruang kolaborasi, ruang khusus ibu menyusui dan kesehatan. Sementara itu, Gibran mengapresiasi langkah Shopee untuk membuka kantor baru di Solo. Gibran menjelaskan hal tersebut sejalan dengan langkah pemerintah untuk bangkit dari pandemi dan memulihkan perekonomian. Gibran berharap dengan adanya kantor Shopee Solo dapat membantu talenta-talenta Solo semakin berkembang dan dapat meningkatkan kualitas UMKM di Solo. Sebelumnya, Shopee juga sudah membuka kampus UMKM Shopee Ekspor di Solo pada Mei 2021. Sejak berdiri, kampus UMKM Ekspor Solo mampu mencetak 6.500 UMKM lokal go ekspor ke berbagai negara bersama Shopee. Jumlah ini ditargetkan naik menjadi 10.000 UMKM pada akhir 2021. Selain di Solo, Shopee juga memiliki kampus ekspor di kota-kota lainnya seperti di Bandung, Jawa Barat. Kantor Shopee dan kampus UMKM Shopee Ekspor akan menjadi bagian penting dalam penguatan UMKM lokal. Data menunjukkan 5.000 dari 40.000 UMKM di Surakarta yang terdaftar di Shopee memiliki toko ekspor aktif. Saat ini, program ekspor Shopee mencatatkan peningkatan transaksi harian hingga 6 kali lipat pada periode Juni 2020 hingga Januari 2021. Pada Februari lalu, 1,5 juta produk lokal berhasil diekspor ke Malaysia, Singapura, dan Filipina. Program ekspor Shopee akan menambah jangkauan baru, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam, namun juga Brasil. Sebagai salah satu negara Amerika Serikat. Tak berhenti di sana, Shopee Indonesia juga berkolaborasi dengan sekolah ekspor demi mewujudkan 500.000 eksportir hingga tahun 2030. Program yang telah dimulai sejak awal Maret 2021 ini didukung Kementerian Perdagangan Republik Indonesia serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Perintah yang oleh Bapak Presiden, seluruh jajaran termasuk bersama-sama masyarakat, mari kita lakukan penanaman sampai dengan 600.000 hektar sampai dengan di 2024. Baru saja tadi saya meninjau mangrove forest di Provinsi Bali yang ini telah dibangun sejak tahun 2003 dan merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove di negara kita. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana kunjungan kerja ke Bali, tinjau penanaman mangrove hingga Venu G20. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada Jumat pagi 8 Oktober 2021 bertolak menuju Provinsi Bali dalam rangka kunjungan kerja. Melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1. Setibanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Presiden Jokowi langsung menuju Taman Hutan Raya Ngurah Rai untuk meninjau pelaksanaan penanaman mangrove. Rombongan yang turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawira Atmaja, Gubernur Bali Iwayan Koster, dan Wakil Menteri LHK Alwe Dohong. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi terlihat mesra berjalan berdampingan menyusuri kawasan hutan mangrove di atas jembatan kayu sejauh 500 meter. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana terlihat kompak memakai busana putih hitam, berjalan sambil berbincang dan menikmati udara serta pemandangan hutan mangrove yang memejahkan mata. Di sela-sela perjalanan, Presiden dan Ibu Iriana mendapatkan penjelasan dari pengelola Taman Hutan Raya Komangtri tentang kawasan hutan mangrove yang ternyata hutan mangrove tersebut telah direhabilitasi sejak tahun 1992. Komang menjelaskan luas kawasan ini sebesar 268 hektar. Sebelumnya merupakan lahan eks
tambak ikan dan udang yang terbengkalai. Sejak tahun 1992 direhabilitasi dan berhasil dengan baik. Kini terdapat 92 jenis burung dan 33 jenis tanaman mangrove. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan mangrove Provinsi Bali mencapai 2.143,97 hektar. Dari luas tersebut, 19 hektar diantaranya termasuk kategori kerapatan jarang, serta masih terdapat habitat mangrove yang berpotensi dapat ditanami seluas 263 hektar. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, keberhasilan konservasi hutan mangrove di Mangrove Conservation Forest beriringan dengan alih usaha dari budidaya tambak menjadi multi usaha lain berbasis ekosistem mangrove seperti budidaya ikan tangkap, hasil pengolahan produk mangrove non-kayu, serta pariwisata. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekosistem mangrove dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional. Artinya, hutan mangrove di Provinsi Bali yang dibangun sejak tahun 2003 ini merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, pariwisata, dan penguatan ekonomi. Presiden Jokowi menginginkan model rehabilitasi mangrove yang diterapkan di Taman Hutan Raya Ngurah Rai direplikasi di provinsi lain di tanah air. Usai meninjau Tahura, pada Jumat 8 Oktober 2021, Presiden mengatakan model rehabilitasi mangrove seperti inilah yang ingin direplikasi, dikopi untuk program rehabilitasi mangrove di provinsi-provinsi yang lain. Ia juga mengatakan hal ini akan terus dilakukan di kawasan-kawasan pesisir untuk memulihkan serta melestarikan kawasan hutan mangrove Nusantara, juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dari perubahan iklim dunia yang terus dan akan terjadi. Kepala negara mengharapkan melalui penanaman mangrove ini bisa mengurangi energi gelombang, bisa melindungi pantai dari abrasi, juga bisa menghambat intrusi air dan memperbaiki kualitas lingkungan, baik di lingkungan pesisir maupun habitat di daerah pantai. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengharapkan nanti akan ada peningkatan dari baik produksi ikan maupun hasil laut lainnya, utamanya kepiting cocok untuk mangrove ini. Dan yang paling akhir adalah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Hutan mangrove di Bali juga direncanakan akan menjadi salah satu tempat yang akan ditampilkan kepada para pemimpin negara G20. Menurut keterangan persnya, Presiden mengatakan ini juga nanti mungkin akan menjadi salah satu venue yang akan diperlihatkan kepada pimpinan-pimpinan G20 tahun depan. Mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Bali, Presiden akan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda seprovinsi Bali yang digelar di Gedung Wisma Sabha Utama, Kompleks Kantor Gubernur Bali. Dan dilanjutkan dengan meninjau sejumlah lokasi yang akan digunakan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Pada tahun 2022 mendatang, Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah pertemuan akbar tersebut.